Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu Tuhan. Ini hatiku, Yesus.
satunya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini, mengucap syukur untuk tubuh kami yang sehat, mengucap syukur untuk keluarga kami yang diberkati oleh Tuhan, dan mengucap syukur untuk kasih-Mu yang baru bagi kami setiap pagi. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan renungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang 9 katakan seperti ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, dari satu perikop yang kita baca ini, mungkin kita menyadari bahwa ada cukup banyak ayat yang sering dikutip dari perikop ini, ya, yang sering kita dengar. Atau misalnya kita pergi ke toko rohani gitu ya, toko buku Kristen misalnya, maka ada hiasan-hiasan yang mengutip ayat-ayat yang ada dalam perikop ini, dan cukup banyak ya, bukan hanya satu atau dua ayat. Misalnya contohnya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala gitu ya. Atau ayat berikutnya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa ya. Dalam satu perikop ini kita sering sekali menemukan kutipan-kutipan dari setiap ayat-ayatnya ya, dari ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Nah, karena ini memang sangat menarik ya perikop ini. Kalau boleh digambarkan, judulnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Tapi sebenarnya ayat-ayat yang ada dalam perikop ini bisa kita pelajari, bisa kita renungkan ya dengan lebih cermat, karena ini adalah penggambaran dari karakter Kristus yang sebenarnya yang seharusnya kita miliki. Ya. Jadi kalau kita baca dengan seksama, kita cermati ayat per ayat, kita renungkan, maka dalam setiap ayatnya sedang digambarkan adanya karakter Kristus yang harus kita teladani, yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan yang menarik ya, yang akan kita soroti pada pagi hari ini adalah di ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, berdamai dengan semua orang sesuatu hal yang bisa dikatakan sudah jujur saja ya, mustahil. Ya, sebaik-baiknya kita ya, seramah-ramahnya kita, berbaikan atau berdamai dengan semua orang itu tidak mudah ya. Bisa dikatakan sangat sulit. Kecuali kita cuman hidup dengan di dunia ini mungkin cuman ada 3 orang atau 2 orang gitu, mungkin ya lebih gampang lah kita bisa berdamai dengan orang tersebut. Masalahnya kita hidup dengan jutaan orang gitu ya. Jangankan jutaan orang, tetangga kita aja yang hanya beberapa itu karakternya sudah berbeda-beda. Ya. Mereka sudah jenisnya sudah berbeda-beda. Value-nya, nilainya sudah berbeda dengan kita. Sehingga yang disebut dengan berdamai dengan semua orang adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, sebisa mungkin ya, kita hidup berdamai dengan semua orang. Nah, yang menarik adalah kata-kata ini di dalam ayat yang ke-18. Kalau hal itu bergantung padamu. Nah, ini sangat menarik ya. Kenapa kok harus diselipkan kalimat ini? Gampang saja kalau misalnya dinasihatkan kepada kita, sebisa mungkin hiduplah berdamai dengan semua orang, titik. Sudah, pasti kita akan coba untuk hidup berdamai dengan semua orang. Tetapi firman Tuhan ini bukanlah buku yang isinya pesan moral saja. Bukan hanya buku PPKN gitu ya, yang hanya isinya bagaimana jadi orang yang baik. Bukan hanya isinya bagaimana
supaya bermasyarakat dengan baik. Bukan. Firman Tuhan ini hidup dan dia menentukan arah langkah kita. Dia menuntun kita. Seperti dituliskan di ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan ini dia menyadari ya bahwa untuk berdamai dengan semua orang itu bukan hanya dari pihak kita. Ada juga dari pihak orang lain. Yang dikatakan sebagai kalau hal itu bergantung padamu adalah artinya ada bagian kita yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Bahkan dituliskan dengan semua orang. Ya. Ada kalanya kita ini sulit untuk menyadari hal tersebut. Apa sih hal yang bergantung dengan kita? Saat kita berkonflik dengan orang lain, ada yang namanya di sana ego. Ya. Ada yang di sana yang dinamakan harga diri kita. Ada yang di sana dinamakan prinsip-prinsip kita. Nah, yang firman Tuhan mau katakan adalah itu bagian kita. Ada kalanya untuk kita bisa berdamai dengan semua orang, hidup di dalam kasih, seperti yang dinasihatkan dalam perikop ini. Kita harus melakukan sesuatu yang bergantung pada kita. Bisakah atau sudahkah kita ini mau menurunkan ego kita? Kita mau menyampingkan sekedar hanya harga diri kita saja. Saya tidak bilang bahwa kita harus menjatuhkan harga diri kita, tidak. Tetapi untuk dalam rangka kita berdamai dengan semua orang, hal-hal yang bergantung kepada kita, apakah sudah kita lakukan? Sudahkah kita menurunkan keakuan kita? Biarlah Kristus yang tampak, biarlah kasih Kristus yang tampak. Sudahkah kita melakukan semua itu? Karena di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu, Kristus ingin memakai kita untuk menjadi pembawa damai. Nah, pagi hari ini kita diingatkan, apakah kita sudah berusaha untuk mengatur kehidupan kita, mengatur hati kita, supaya kita bisa menciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Ada kalanya kita merasa bahwa itu hak saya untuk marah. Itu hak saya untuk berbuat seperti itu. Ya, tidak salah. Mungkin kita yang dicurangi. Mungkin kita yang disakiti. Tapi bisakah hal-hal yang bergantung pada diri kita ini, yang bisa kita atur dalam diri kita ini sudah kita lakukan? Sudahkah kita berusaha untuk bagaimana ya caranya? Saya ini bisa, oke lah, sedikit saja yang bisa saya lakukan untuk saya bisa berdamai dengan sekitar saya. Mungkin tidak mudah untuk mengubah prinsip kita, mengubah nilai diri kita, mengubah ego kita, bukan sesuatu yang mudah. Itu adalah sesuatu yang sudah kita tanam, kita kembangkan dari kita masih kecil, berpuluh-puluh tahun, mungkin berbelas-belas tahun. Ya. Tetapi hari ini kita mau menurunkan itu semua untuk apa? Untuk mendengar suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus bilang kita harus berdamai, maka kita lakukan sebisa kita. Dikatakan ini tidak seharusnya kamu harus hidup berdamai dengan semua orang. Tidak. Firman Tuhan mengatakan sedapat-dapatnya. Usahakanlah semampumu. Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Kalau kita belum bisa mungkin hahaha atau ketawa-ketawa sama orang yang mungkin menyakiti hati kita atau mungkin bermasalah dengan kita. Oke, gak ada masalah. Sedapat-dapatnya. Sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan. Untuk membuat suasana tidak lagi menjadi saling berselisih, saling berkonflik, dan lain sebagainya. Pagi hari ini saudara tidak dituntut menjadi orang yang sempurna. Saya tidak menggunakan ayat firman Tuhan untuk menghakimi saudara. Anda harus mengampuni dengan segera dan lain sebagainya. Enggak. Firman Tuhan sendiri bilang, ayo apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Pada level yang mana?
Sesedikit mungkin, sebanyak mungkin terserah. Sedapat-dapatnya, sebisamu, lakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Supaya kasih Kristus bisa nampak dalam hidupmu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang mampu kita lakukan saat ini? Kalau kita sudah bisa lakukan sedikit di ayat yang ke-18, maka masih banyak yang harus kita lakukan. Belum nanti di ayat yang ke-20 dikatakan apa? Kalau seterumu, kalau musuhmu itu lapar, kasih makan. Kalau haus, kasih minum. Ini musuh loh ya. Bukan orang yang kita sukai loh ya. Bukan orang yang kita berkenan kepadanya. Ini musuh. Firman Tuhan bilang, kalau kamu bisa melakukan di ayat-ayat yang sebelumnya, maka selanjutnya kamu bisa menjadi saksi. Kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang paling manis adalah di ayat yang terakhir. Jangan sampai kalah terhadap kejahatan. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita boleh dengar dari orang lain, orang membicarakan kita, ya. Rasanya kita berhak kok untuk mendatangi orang tersebut dan judulnya sih klarifikasi ya. Tapi sebenarnya kita sedang mau marah saja, sedang mau tidak terima. Banyak momen-momen dalam hidup saya, orang-orang berkata bahwa di belakangmu banyak orang yang bicara seperti ini. Orang ini tidak suka dengan kamu, orang ini kepahitan sama kamu dan lain sebagainya. Hampir semuanya masuk ke telinga saya dan saya ketahui. Dan kalau mengikuti karakter saya, kalau mengikuti sifat saya, nggak bisa. Harus diselesaikan. Tetapi saya hanya bisa bersyukur bahwa Tuhan masih mau berbicara kepada saya, masih mau mengatur hidup saya, sehingga saya tidak jadi mengikuti kemauan saya sendiri. Sebisa mungkin, sedapat-dapatnya, bagian saya lakukan. Kalau saya tidak mampu, saya minta tolong sama Tuhan. Nah, saya sedang tidak membanggakan diri saya. Saya sedang menceritakan bagaimana saya sedang belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dan mari saya ajak bersama-sama kita belajar. Dalam hal ini, Tuhan sedang mengajarkan kita satu hal, bagaimana kita berdamai dengan orang lain. Rasanya memang enak sekali ya untuk memperpanjang masalah sampai kita menang. Ya, rasanya itu seperti gigitan nyamuk yang kalau digaruknya itu nggak sampai tuntas itu nggak puas gitu ya. Masih gatel gitu rasanya. Tapi hari ini kita belajar. Nggak harus kita puaskan ego kita. Tidak harus kita selesaikan, pokoknya saya harus menang. Saya benar kok. Ya memang mungkin Anda benar. Mungkin Anda nggak salah. Tapi firman Tuhan cuma minta usahakanlah berdamai dengan cara bagaimanapun, sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Roh Kudus. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini dan Tuhan mengingatkan kepada saudara mungkin ada wajahnya orang tersebut, ada namanya orang tersebut, lakukan apa yang bisa saudara lakukan untuk berdamai, untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Supaya tubuh kita ini sehat. Ya. Sudah dilakukan banyak sekali penelitian bahwa orang yang menyimpan amarah, orang yang menyimpan dendam, kalau tidak selesai, banyak aja penyakitnya. Ada aja penyakitnya. Ini fisik loh ya. Padahal ini terjadi mentally gitu ya, secara mental, secara roh bahkan. Fisiknya bisa kena juga. Oleh karena itu kenapa firman Tuhan bilang bahwa berdamailah dengan semua orang. Itu untuk kebaikanmu. Agar tubuhmu sehat, tulangmu tidak hancur gitu ya. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita emosi sama orang, kita menjalani kehidupan ini, sukacitanya itu nggak full gitu. Boleh saudara berkata, kalau saya bisa membalas orang itu saya puas. Saya sukacita. Saya hanya bisa bilang, sebenarnya tidak benar semua itu. Kalau kita boleh mendengarkan tubuh kita, kalau kita boleh mendengarkan roh kita,
Ya, kita boleh mendengarkan Roh Kudus dan kita mendengarkan jiwa kita. Saat kita berkonflik dengan orang lain, itu semuanya itu sakit. Ya, mentalnya sakit, tubuhnya nggak enak, semua tidurnya nggak nyenyak. Karena apa? Emosi. Mau tidur kepikiran tindakannya yang tidak karu-karuan dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan, berdamailah dengan semua orang. Usahakanlah bagaimana caranya. Supaya tidurmu nyenyak, badanmu sehat, mentalmu sehat, rohmu bisa berkomunikasi dengan baik dengan Roh Kudus. Pagi hari ini kita putuskan untuk kita taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang kita harus berdamai dengan semua orang, kita usahakan. Kita minta bantuan Roh Kudus, kita berdoa. Ya, baca perikop ini sungguh-sungguh. Kita diminta untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Kita diminta untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita. Ini firman Tuhan. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau kita tidak memutuskannya bagi diri kita hari ini. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kita minta Roh Kudus benar-benar menguasai hidup kita. Bukan lagi kedagingan kita yang selalu nampak dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengucap syukur bahwa hari ini Engkau mengasihi kami lewat firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami bisa mengampuni, supaya kami bisa berdamai dengan semua orang. Kami mau menyatakan bahwa kami gak mampu Roh Kudus, tapi kami mau untuk dituntun, kami mau untuk dibimbing, supaya senantiasa kami menjadi pelaku firman-Mu. Supaya senantiasa kami bisa melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Engkau yang mengampuni setiap kesalahan kami. Dan saat ini kami berkati orang-orang yang mungkin saat ini menyakiti hati kami, yang mengganjal di hati kami. Kami mau mengampuni mereka, bahkan mungkin apabila kami yang berbuat kesalahan. Roh Kudus, kami meminta ampun. Dan biarlah kami boleh bisa menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini. Dengan hubungan kami dengan orang lain. Mampukan kami, curahi kami dengan kasih-Mu, supaya kami bisa membagikan kasih ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.